Nah ini ya dong. Oke. Nah, kami percaya bahwa rapture akan terjadi sebelum tribulation. Sebelum ya? Ya, sedangkan sesudah tribulation nanti akan Tuhan yang datang yang membantu bangsa Israel dalam pertempuran di Harmagedon, kemudian baru masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, di mana alasan alkitabianya kita percaya bahwa rapture akan terjadi sebelum tribulation? Coba kita lihat di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ya. Ayat yang ke-9 katanya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. yang ke-9. Ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya. Nah, jadi karena apa? Tribulation itu murka Allah. Kemudian di Wahyu, coba kita lihat di Wahyu pasal yang ketiga, 13. Pasal 3, kitab Wahyu pasal 3 Ya. ayat 10. Ya. Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, jadi hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, ya, untuk mencobai mereka yang diam di bumi, itu tidak akan dialami, katanya. Ya, jadi itu tidak dia akan alami. Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan itu. Lindunginya pakai apa? Ya, Terangkat. Gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa pengangkatan rapture terjadi di awal dari masa tribulation. Begitu. Memang setelah terjadi pengangkatan, maka akan pesta anak domba di atas di sana, sedangkan di bumi akan ada pencobaan dan kesusahan bagi manusia di muka bumi ini yang disebut tribulation. Jadi kesimpulan Bapak, sebelum tribulation itu rapture. Kalau sesuai dengan ini kan kita. Nah, sesudah rapture ya kita lihat itu di pasal 13 dari kitab Wahyu, ya dong. Kitab Wahyu pasal 13 ya. Itu akan ada pemerintahan antikristus ya di atas muka bumi ini. Ini agak panjang, coba Pak Alfred boleh baca di Wahyu 13 dari ayat 19 sampai 18. Baik. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang... Mungkin dari atas, dari ayat 11 coba. Dari ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga,
dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli dan menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Iya, jadi setelah rapture, ya, rapture itu akan ada pemerintahan, biasanya disebut pemerintahan antikristus selama berapa lama. Nah, mengenai berapa lamanya pemerintahan itu ada disebutkan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9. Ya. Kitab Daniel pasal yang ke-9, ya, di ayat yang ke-27. Ya. Jadi Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ya, 1 kali 7 masa. Jadi 7 tahun saja. Singkat sekali gitu, 7 tahun. Jadi tetapi 7 tahun yang sangat menyengsarakan. Karena apa? Kalau kita baca di kitab Wahyu ini, Tuhan memurkai bumi ini. Ya, Tuhan memurkai bumi ini sehingga akan banyak bencana alam, ya, banyak bencana alam, banyak kesusahan, ya, segala macam, karena Tuhan memurkai bumi ini, gitu. Jadi selama 7 tahun. Nah, menarik sekali adalah bahwa ini penguasanya, yang seorang raja yang menguasai ini katanya, yang di dalam Daniel pasal 7 itu, ya, ada 3 hal yang sangat penting di sini, yaitu bahwa dia akan ini menyebabkan seluruh bumi di ayat 12 tadi. Dia akan menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama itu. Jadi ini masalah agama. Kalau menyembah ini masalah agama. Gitu ya. Nah, ini kemudian jadi dia akan menguasai agama, ya, sedemikian rupa. Kemudian dia akan menguasai politik pasti, karena dia mempunyai kuasa untuk orang yang tidak mau menghormati binatang yang luka itu akan dibunuh. Gitu. Nah, ini kan berarti dia punya political power. Ya, sebelum dan yang ini loh, bahwa dia akan punya economical power juga, gitu, yang orang tidak bisa jual, tidak bisa beli tanpa lewat dia. Tapi sebelum Bapak teruskan, ini kan topik kita bahwa seberapa dekat rapture atau pengangkatan akan terjadi. Yang ini kan Bapak bahas ini adalah sesudah rapture. Oke. Nah, sekarang makanya saya mau masuk ke situ. Baik. Nah, berarti pada waktu masa 7 tahun itu, Antikristus memiliki fasilitas, memiliki prasarana untuk mengendalikan dunia. Ya toh? Dia memiliki prasarana untuk mengendalikan dunia. Nah, prasarana itu tidak jadi dalam 1 malam, bahkan tidak jadi dalam 1 tahun, Pak. Ya. Jadi sarana untuk mengendalikan manusia sedunia loh ini. Sedunia. Benar. Itu pasti ditata. Pasti ditata. Nah, sedemikian rupa. Jadi begini. Oke lah, ya. Kita ini orang percaya nih, yang rapture ini. Ini pasti rapture gitu. Kita tidak akan masuk ke dalam pemerintahan itu yang 7 tahun. Betul. Tapi kita
pasti akan kena imbas dalam persiapannya. Bener. Ibaratnya sekarang tuh ini, ini kan jalan KRL, jalan layang segala macam mau dibuat di Sunter ini lewat Sunter nih. Ini belum apa-apa saya di WA dikatakan waduh ini tiga tahun bakalan macet ini, repot ini gitu kan. Ini kita ini begitu. Jadi, kena imbasnya ini ya. Persiapan ini. Jadi gini, oke Pak Suhento kok takut katanya kan pasti rapture kan Pak. Masalahnya begini. Sekarang ini kita justru ya ini akan kena imbas. Kalau mau bangun jalan tol kan berapa tahun kita akan kena ininya tiang di mana-mana bergelantungan gitu kan. Betul. Ini akan repot sekali gitu. Ya jadi itulah yang kita pusingkan sekarang ini. Nah, yang tanya itu kan seberapa dekat rapture itu. Nah, kita lihat pembangunan infrastrukturnya itu. Dari situ tolak ukurnya, Pak ya. Betul. Jadi pembangunan infrastrukturnya itu sudah segimana ini gitu loh. Kalau kita lihat gitu kan. Masuk 7 tahun semuanya akan terkontrol. Tidak ada orang yang bisa jual atau beli tanpa izinnya dia. Ya, kalau 7 tahun itu kan sudah set up berarti Pak. Betul. Nah, bagaimana bisa kita lihat kekuasaan yang sedemikian rupa yang bisa seluruh dunia orang mau beli jual itu nggak bisa tanpa lewat dia. Benar. Ini kan setup sekarang ini kelihatannya setupnya ini loh. Nah, setup ini seberapa cepat ini ya. Makanya begini, ini sangat tergantung letupan-letupan ini. Sangat tergantung letupan-letupan. Begini maksud saya tuh gini. Tahun berapa itu yang teroris serang WTC itu 2011 kalau tidak salah. Ya begitu ya. Oke. Ya betul. 2011. Nah itu kan tiba-tiba kita jadi pusing amat nih naik pesawat mesti sampai ya toh. Benar. Ikat pinggang dicopot lah apalah segala macam kok pusing amat gitu itu. Aduh, banyak orang tuh kesalnya minta ampun itu. Ya toh. Kenapa mesti begitu? Wah, saya waktu itu tahun berapa waktu ke Amerika itu sampai sepatu dibuka. Benar. Wah, saya pernah ngalamin itu tahu nggak apa? Saya sama ibu disuruh ke samping dulu katanya. Pergi ke samping sana katanya. Lah, kenapa saya tunggu lama sekali? Kenapa pula? Habis itu agak lama saya tunggu di samping, baru saya dipanggil gitu. Lalu punya saya, kopernya saya tuh diginiin, pakai ini. Alkohol dia gini dilap gitu. Saya isengnya saya tanya dia, yang kerjain itu cewek itu orang hitam lagi. Saya bilang, "Ma'am, why you did that to only my suitcase?" Saya bilang, "Kenapa punya saya saja, yang lain-lain orang kok enggak?" Dia agak marah sedikit sama saya. "Kamu datang dari negara teroris toh." Wih lah ampun ya, Indonesia dihitung negara teroris lumayan. Saya jadi digituin. Oke lah ya. Mereka mau cari apakah ada serbuk entah bom, entah apa di dalam saya punya koper gitu kan. Nah, jadi letupan. Nah, kali ini COVID-19 ini letupan ini, Pak. Letupan. Nah, teroris itu kan menyebabkan perubahan setup dunia ini. Betul. Nah, sekarang COVID, ini COVID ini sangat dahsyat sebenarnya gini ya. Sekarang aja kan kita, mau naik pesawat katanya mau apa? Rapid test. Rapid test. Ya udah, pusing juga kita. Gitu. Sampai ini ada beberapa mahasiswa akan berangkat dari Pontianak ke sini. Saya bilang prosedurnya seperti apa? Coba mesti dicek. Jangan sampai nanti kita udah beli tiket katanya nggak boleh naik, bagaimana? Benar. Nah, katanya mesti rapid test 3 hari gitu. Oh ya udah, saya bilang. Nah, rapid testnya berapa duit gitu kan? Dan lain sebagainya itu kan dihitung semuanya. Nah, hari ini kita direpotkan mesti rapid test. Saya pikir nanti ya ini akan berubah. Nanti ini akan berubah. Pada waktu vaksinnya ditemukan, vaksin. Ini bukan bukti rapid test lagi nanti. Sudah divaksin berarti. Bukti apa? Sudah vaksin belum? Berarti ada sertifikat vaksin lah. Benar. Nah, sertifikat vaksin. Nah, ini
ini termasuk letupan-letupan, ya, letupan-letupan. Ya. Akhirnya kan semua orang pergi vaksin. Oke. Nanti sekarang kan banyak orang ribut dengan macam-macam perusahaan lah, dan di segi komputer lah, Bill Gates lah, inilah, itulah dan lain sebagainya. Katanya nanti ini pasangan chip lah segala macam gitu ya toh. Nah di Cina itu mereka terbitkan aplikasi yang ditaruh di handphone. Itu semua rakyat harus install itu. Ya, jadi harus install itu dan menjawab semua pertanyaannya dengan jujur gitu kan. Nah, jadi saya sudah diinstal nih nomor saya. Saya sudah menjawab ini semua pertanyaan di situ, sekian puluh pertanyaan dengan jujur gitu. Terakhir saya pergi kemana dan lain sebagainya, begitu kan. Nah, kalau saya terinfeksi virus corona ini, maka nomor saya ini akan ditaruh merah. Jadi sekali orang akan kalau saya dekat-dekat Pak Alfred gitu, ya. Jadi Pak Alfred punya itu akan kasih kode bahwa Suhento ini mengidap COVID gitu. Mesti hindari saya. Wah. Nah, jadi itu sampai sudah sedemikian rupa. Nah, sebenarnya di Indonesia ini kan mau macam begitu. Semua orang Indonesia malah kita nggak mau ini install ini aplikasinya gitu kan. Betul. Nah, tetapi nanti ya makanya saya berkata bahwa sangat tergantung kepada letupan-letupan yang terjadi lagi. Berarti kalau mendengar apa yang Bapak sampaikan, ini berarti kembali kepada kontrol, Pak ya. Ini adalah bagaimana mempersiapkan kontrol secara menyeluruh. Betul. Ya. Yang ini latihan-latihan. Iya, ini latihan kontrolnya. Ya, berarti ketika ditemukan satu kontrol yang boleh dikatakan seluruh dunia harus menggunakan. Ini kan kayak tadi Pak Suhento katakan bahwa Cina itu terbatas dalam negara Cina. Betul. Tetapi ketika ada suatu hal yang seluruh dunia harus lintas negara, itu harus menggunakan itu. Berarti ini kontrol sudah terrealisasi, seluruh dunia bisa dikontrol. Betul. Ya, jadi COVID-19 ini latihan. Benar. Latihan kontrol. Latihan kontrol. You know? Makanya saya katakan orang tanya seberapa dekat seperti kita punya ini ya topik ini ya nggak, seberapa dekat sebenarnya kita punya Unirapture, seberapa dekat. Benar. Ini sangat tergantung letupan di depan kita ya. Dan kelihatannya bisa cepat ya, Tapi yang Bapak maksudkan letupan ini kan tidak disadari oleh orang bahwa itu giringan itu terjadi. Begitu loh Pak. Dan lagi orang akan dengan sukarela mau memasang. Ini yang dalam konteks iman Kristen ini kan seharusnya orang Kristen lebih peka. Ini giringannya udah dekat atau masih jauh gitu Pak. Ini. Jadi persoalannya kan jadi begini. Kalau Pak Fred orang Kristen yang baik, mau dipasangin chip atau apapun lah yang namanya sekarang ini, ada yang cuman di-scan-kan ke kulit aja gitu, yang lebih gampang. Nggak mau gitu, ya kan? Waduh, nggak mau nih. Nanti alasannya itu mereka akan menciptakan, iblis akan menciptakan yang alasannya orang, ini kan alasan untuk kesehatan kamu. Benar. Dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa ini sepertinya nggak cukup logika untuk menolak, Pak. Benar. Makanya saya bilang kontrol ini terjadi tanpa kita sadari bahwa ternyata terciptalah semua kontrol itu di situ. Berarti hubungan dengan topik kita, Pak, ini tergantung kontrolnya terpasang semua. Berarti makin dekat lagi begitu. Ini baru satu contoh kasus COVID begitu kan Pak? Betul, COVID. Nah, mungkin ada kasus lain yang lebih masif lagi nanti seluruh dunia. Begitu ya Pak ya? Iya, jadi kalau Tuhan sudah kasih izin kepada antikristus, pada iblis, ada aja nanti hal apa saja gitu. Bisa meletup itu ya. Gitu kan? Waduh, kenapa begini? Anak ini pasti ini gitu. Tapi kalau kita hubungkan dengan 1 Tesalonika 4 dan 5, kemudian Matius 24,
Kisah Rasul 17, di situ kan ahli dalam Kisah Rasul dalam Lukas orang Israel kan bertanya masalah kapan ini kerajaan Allah akan datang itu kan. Kemudian dalam Matius pasal 24, Matius pasal 24 juga di situ saya melihat di situ, Pak, bahwa sebelum rapture itu hampir sama di dalam Lukas dan Matius, bahkan 1 Korintus 15 juga, bahwa akan ada bunyi sangkakala. Betul. Nah, itu pada saat rapture. Ya, berarti kan rapture mau terjadi bunyi sangkakala dulu. Betul. Begitu kan ya, Pak? Atau bagaimana itu, Pak? Ya, bersamaan kan katanya gini, maka sangkakala berbunyi dan yang di dalam Kristus itu naik gitu. Yang meninggal dulu begitu kan? Betul, yang meninggal bangkit dan itu naik, itu sangkakala berbunyi gitu. Betul. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau sangkakala berbunyi, berarti ini kan terekspos. Apakah akan didengar seluruh dunia atau hanya oleh orang yang terangkat? Ini menarik, Pak, kalau memang ya kelihatannya di semua tempat kan dibilang ada sangkakala berbunyi. Betul. Di 1 Tesalonika 4 ayat betul. yang ke betul. Ini kan. 1 Tesalonika ayat 4 ayat 16 ya. Betul. Pada waktu itu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Ya, sangkakala. Jadi malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi. Ya. Betul. Nah, mengenai semua orang mendengar atau tidak, ini kasusnya begini. Waktu Paulus menuju ke Damsyik, terus Tuhan menampakkan diri lebih terang dari matahari, dan dia sampai tumbang, terus mendengar suara. Dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tapi pengikutnya semuanya tidak dengar, cuma dengar kayak bunyi apa begitu. Ini dia. Ya kan? Iya, benar, Pak. Nah, ini yang membuat kita, Paulusnya mendengar jelas. Benar. Ya, Paulusnya mendengar jelas. Namanya dipanggil malah ya, Saulus, betul. ya, mengapa engkau menganiaya aku? Tetapi pengikut-pengikutnya tidak mendengar itu. Mereka mendengar, katanya mereka mendengar suara. Benar. Mereka mendengar suara. Dan bagaimana dengan kasus Henok dan Elia, Pak, juga? Oh ya. Itu apakah salah satu contoh rapture? Kalau Henok tiba-tiba dia hilang. Itu rapture. Ya. Kalau Elia, kasus Elia itu disaksikan loh oleh Elisa. Ya. Jadi pada waktu Elia itu di kereta yang berapi-api begitu, lewat dan Elia disambar begitu. Benar. Nah itu disaksikan oleh Elisa. Rapture itu, Pak. Nggak tahu itu rapture atau apa. Yang Henok tiba-tiba dia hilang, tidak ada jejaknya begitu. Nah, kita menarik ya sekarang ini kalau kita amatin apa yang Alkitab katakan, ini rapture sudah sangat dekat ya. Rapture sudah sangat dekat. Ya. Ini karena apa? Ya loh. Bisa saja habis rapture itulah terjadi pemasangan chip yang masif. Semuanya. Ya, tidak ada orang yang dikecualikan. Benar. Bisa saja. Ya, itu kan bisa kerja 1 bulan punya masalah. Betul. Ya kan? Betul. Itu kan sih benar kerja. Jadi jangan orang pikir begini, kita tunggu dulu pemasangan chipnya sampai sudah hampir selesai baru dulu rapture. gitu, baru kita agak sedikit serius gitu dalam Tuhan. Belum tentu. Benar. Bisa jadi malam ini, besok ya terjadi rapture. Nah habis itu kan gini, kalau rapture terjadi, dunia ini berubah total, Pak. Benar. Dunia berubah total. Mengapa dunia berubah total? Saya katakan begini. Negara yang kehilangan orang paling banyak nanti adalah negara yang orang Kristen lahir barunya paling banyak. Benar. Katakanlah di AS misalnya, gitu. Amerika kan sekarang kan banyak. Benar. Dan banyak orang penting-penting di pemerintahan, di teknologi segala macam itu orang setia. Nah kalau tiba-tiba itu hilang, tiba-tiba itu hilang, nah itu sangat memukul negara itu. Betul. Ya. Benar. Dan negara itu akan hancur sebenarnya, hancur ya.
Coba bayangkan, yang sisa tinggal yang rambutnya begini jengger, ya toh, yang di hidungnya ada cincin, itu yang nggak bisa buat apa-apa, ya nggak. Untuk nyalakan pesawat aja dia nggak tahu mesti pakai kunci apa pakai tombol, bagaimana, nggak bisa gitu. Saya pikir sama dengan Bapak bahwa 2 ayat yang awal tadi Bapak bacakan bahwa orang yang Tuhan ini tidak akan diizinkan mengalami malapetaka yang besar itu. Ya, Pak ya? Betul. Berarti terjadi rapture duluan. Tapi dalam Matius 24 itu juga dikatakan bahwa itu kedatangan Tuhan ini tinggal ditahan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, pilihan itu. Ini di 2 Tesalonika katanya ya. Nah, bersamaan dengan itu kan kita lihat 2 Tesalonika. Di 2 Tesalonika pasal 2 ya. Ayat 6. 2 Tesalonika 2 ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkannya. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi ada yang menahan. Benar. Ada yang menahan kuasa antikristus. Nah, banyak semua teolog menafsirkan begini. Ini mustahil ada sesuatu yang tidak lebih kuat dari antikristus yang bisa menahannya. Ya kan, yang menahan kan harus lebih kuat. Lebih kuat gitu. Benar. Ya, kalau yang lebih lemah kan nggak mungkin. Ya, ada orang kuat kita mana bisa tahan dia. Benar. Ya, kita mesti yang lebih kuat dari dia baru bisa menahan dia. Berarti ini yang menahan ini lebih kuat dari Lucifer, lebih kuat dari iblis. Benar. Nah, siapa? Sebenarnya semuanya boleh katakan menyimpulkan Roh Kudus. Nah, tapi Roh Kudus bukan pribadi Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang-orang Kristen lahir baru. Nah, Roh Kudus inilah yang tinggal di dalam hati orang Kristen lahir baru. Nah, ketika terjadi pengangkatan, maka Roh Kudus tidak lagi. Maka ini bumi ini sudah diserahkan, gitu. Jadi ketika terjadi pengangkatan. Berarti maksud Bapak, ketika pas pengangkatan Roh Kudus juga tidak akan lagi diam di dalam. Tidak lagi. Karena Roh manusia Kudus, yang tersisa yang tidak terangkat. tidak ada Roh Kudus lagi. Oke. Jadi Roh Kudus di dalam orang-orang Kristen lahir baru. Ya, kalau terjadi pengangkatan jadi boom gitu. Ya karena itulah yang menandakan dia lahir baru, yaitu ada Roh Kudus tinggal di dalam hatinya begitu. Nah, kalau terangkat maka nggak ada lagi yang dapat menahan iblis lagi. Gitu. Ini istilahnya sekarang, oke, up to you. Benar. Dikasih kesempatan seluas-luasnya, Pak ya. Makanya dia sudah main tangan besi, ya semua orang harus dipasang, dia bilang. Sekarang ini, ya toh. Berarti untuk penginjilan sesudah itu tidak bisa dong, Pak? Nggak bisa lagi. Ya. Penginjilan yang benar, malah penyesatan. Jadi penyesatan yang terjadi. Ya pada waktu itu terjadilah penyesatan besar-besaran, ya toh. Benar. Karena semuanya sudah di dalam kendali dia, gitu. Maka itu jadi kita bersyukur ya. Janganlah menjadi orang Kristen yang ketinggalan, gitu. Ya, jadi harus terangkat itu kita harus sudah terangkat, gitu. Kalau tertinggal ini gawat sekali, gitu. Waduh. Ini serius sekali ini masalah rapture ini, Pak ya. Betul, ini masalah serius. Jadi karena apa? Apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab ini kelihatan sekali mendekati semua itu, gitu. Nah, kita lihat sekarang ini alat kontrol ini paling jelas ini ya. Pengontrolan ini ya. Letupan teroris ya menyebabkan dari aspek keamanan. Ya, benar. Mau tidak mau kita menyerahkan kebebasan kita. Ya, untuk naik pesawat masih dicek sampai bagaimana. Kita menyerahkan kebebasan kita. Sekarang ini COVID muncul, ya kita juga dipaksa menyerahkan kebebasan kita lebih luas lagi. Benar, Pak, masalah kontrol. Dulu kita KTP-nya sederhana, Pak. Betul. Tidak bisa kita
dilihat di bank itu online KTP kita, dan kemana-mana kita semua KTP ini sudah di-online-kan. Dulu tidak. Ya. Kita kalau di Kalimantan Barat kita punya KTP, ya Jakarta tidak bisa cek begitu kan? Betul. Seperti ya. apa? Oh, sekarang Nah, nggak bisa. memang saya melihat akhirnya kontrol ini per negara dulu, Pak. Betul. Dirapikan. Dimatangkan. Dengan kasus COVID, maka ada kontrol secara Lebih internasional meluas. Saya lihat ini bertahap, Pak. Bertahap Ya. sistem kontrolnya. Gimana menurut? Betul. Jadi ini bertahap ini. Sebenarnya waktu kita rekam KTP dulu itu sudah direkam, kita punya retina loh semuanya. Benar. Jadi datanya segala macam itu sudah ada. Benar. Nah ini sekarang hanya begini. Hanya perlu sebuah power yang begitu kuat yang bilang harus itu gitu. Wah, itu. Nah, itu bisa terjadi sesudah pengangkatan ya. Mungkin 1-2 bulan. Pasang habis semua. Kontrol habis semuanya. Ya. Begitu. Tapi memang masih banyak juga hamba Tuhan, Pak ya, yang menafsirkan bahwa rapture ini akan terjadi di tengah. Bahkan di akhir oleh tribulation. Saya sempat mendengar itu banyak hamba Tuhan berbicara, banyak yang mereka bilang di tengah. Nah, tetapi kalau merujuk kepada ayat yang Bapak bacakan tadi, saya pikir Tuhan tidak akan mengizinkan ya. Tuhan kan sudah janji. Karena di dalam Matius saya lihat Tuhan juga mengatakan, Matius 24, kalau tidak segera diangkat, tidak akan ada yang iman lagi. Selamat. Ini Matius 24 ayat 22. Betul. Matius 24 ayat 22 bilang gini ya. Betul. Katanya jikalau waktunya tidak dipersingkat. Kita, tidak ada yang selamat. Betul ya. Ini Matius 24 ya. Di ayat 22. Ya, ayat 22 ya. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ya, makanya jadi wow ya. Ini pengontrolan ya. Jadi inti dari pengontrolan itu adalah karena iblis tidak mau lolos satu orang pun yang tidak menyembahnya. Jadi itu sebenarnya pemaksaan. Nah, memang sebenarnya sejak zaman dahulu iblis sudah melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi kan karena alatnya tidak ada, kan orang lari sana sini gitu. Ya zaman Anabaptis saja kan mau ditangkapin, yang tidak mau ikut dia kan mau ditangkapin. Habis itu kan dia lari sana sini sini gitu kan. Sedikit Pak, berarti kesimpulan Bapak ketika rapture ini kan orang yang sudah lahir baru diselamatkan. Berarti yang ketinggalan berarti tidak ada kesempatan selamat dong Pak? Kita lihat sepertinya begini ya, itu tantangannya jadi berbeda. Jadi bukan Injil. Karena semuanya itu kan dikendalikan oleh antikristus ini ya, dan dengan Injil palsunya. Nah, bagaimana dia bisa diselamatkan oleh Injil yang benar gitu? Itu sangat kecil sekali kemungkinan. Kita tidak berkata tertutup kemungkinan, karena di zaman Perjanjian Lama pun ya, ketika Injilnya itu, berita Injil itu di kalangan Yahudi, ada non-Yahudi yang ya sedikit yang ikut ya, seperti sida-sida dari Ethiopia ya, Cornelis yang di Kaisaria begitu. Nah, tetapi pada waktu Perjanjian Baru nanti ya, kasusnya agak sedikit beda karena ini penyesatan merajalela. Oke.